Berikut ada yang sudah join lagi dengan kita. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Malam dengan Mas siapa nih? Mas Hanif. Mas Hanif ya, saya lupa. Oke, Mas Hanif, Ya. ceritanya bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, jadi gini. Baru tahun kemarin itu pondok kan pas liburan sehabis haul gitu kan. Kalau nggak salah sehabis haul itu liburan. Nah, pas itu teman saya sama saya itu berdua gabut. Mendadak pengen main gitu kan, pondok udah sepi. Nah, rencana mau ke Gunung Telomoyo itu naik motor. Kebetulan teman saya kan bawa motor. Terus akhirnya malam berangkat dari rumah teman mbah saya. Terus itu saya sama teman saya itu izin sama mbah itu nggak izin kalau mau main main ke gunung nggak. Tapi bilangnya mau nolongin temen yang bannya bocor gitu. Ya bohong sedikit lah. Terus akhirnya perjalanan malam sekitar jam 2 kalau enggak jam 1-an itu ke tempat teman rumah saya yang sudah di rumah. Rencana berangkat nanti setelah subuh gitu kan, atau ya setelah subuh. Terus saya berangkat sama teman saya itu kan malam nggak tidur itu Mas, nggak tidur. Terus berangkat mandi dulu, setelah mandi terus berangkat mau ke Gunung Telomoyo sekitar jam 4 lebih mau jam 5 lah, berdua sama teman saya. Perjalanan itu lancar, sampai atas juga lancar, nggak ada gangguan, nggak ada apa-apa, ya udah doa juga. Nah, pas pulang itu pertama pas mau cari spot foto, di tempat spot foto pertama sudah sampai di Gunung Telomoyo di atas sendiri puncaknya itu kan, kabutnya itu mulai tebal, nggak jadi foto malahan. Akhirnya tidur sebentar, habis tidur sebentar terus akhirnya ya kita turun aja cari tempat spot foto yang enak gitu kan. Ini banyak kabutnya, akhirnya turun sedikit, situ ada tikungan sedikit kan. Tikungan di situ ada ya lahan sedikit bisa buat foto gitu kan. Sama ada yang tiang, terus ada kaca bunder yang bisa buat lihat nanti ada motor atau tidak itu loh Mas. Gitu ya. Di situ foto kita berdua gantian. Habis foto-foto, motor itu kan di parkir di pinggir situ kan. Nggak tahu kenapa teman saya itu naik situ, pas itu motornya terus ambruk gitu loh Mas. Yaitu karena posisi motornya itu ya miris, gampang jatuh kan, itu tikungan agak turun gitu loh Mas. Nah itu yang pertama, saya sudah agak ganjel. Yang kedua perjalanan lanjut pulang kan, loh kok jalannya kok beda sama yang pertama. Yang pertama kayaknya jalannya nggak ini, tapi yang kedua pulang ini kok agak beda gitu. Tapi ya sampai jalan besar lagi gitu, tapi beda jalur gitu. Saya kan bututin motor yang depan itu kan, nggak tahu, nggak kenal, mau pulang juga. Nah itu saya pikiran udah aneh-aneh. Terus yang ketiga kesasar di Solo Tigo sana. Yang keempat itu saya dapat kabar dari teman-teman saya itu ada 2 yang meninggal. Yang pertama itu teman pondok sini meninggal,
sama Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. teman saya yang di rumah itu meninggal. Nah, pikiran saya itu cuma tertuju di itu, Mas. Saya itu Jadi takut, buru-buru ya atau gimana? ya antara pengen ikut takziah atau tidaknya itu saya bingung itu juga. Ini mau ikut takziah atau enggak, saya udah nelpon teman saya, ini takziah atau tidak gitu. Ya ikut kamu terserah, kalau takziah ya ayo gitu. Ya bentar saya pulang dulu gitu lah. Nah, lanjut perjalanan pulang. Tadi kan belum sempat mau takziah kan, karena masih kesasar itu kan, Mas. Pikiran saya ya cuma itu doang. Lanjut perjalanan sampai itu di alas-alas dekat itu ya, mau Gedung Jati situ. Di situ depan saya ada, oh sebelum itu dulu Mas, sebelum itu daerah mana saya lupa. Penting sebelum Gedung Jati masih daerah Sorotigonan deket. Di situ ada orang celakaan, Mas. Orang celakaan, saya langsung lihat di depan mata saya gitu loh. Ibu-ibu sama mbak-mbak kalau nggak salah. Nah teman saya kaget terus, astagfirullah gitu kan. Nah teman saya itu kaget terus bangun, ya, mau tanya sama saya ada apa gitu. Itu ada orang celakaan di depan loh. Terus teman saya, kamu apa nggak lihat, saya tanyain gitu kan. Teman saya jawab, saya tidur gitu. Terus, oh ya udah nggak apa-apa, mau saya tolongin ya nggak sempet kan, saya itu kaget juga. Ya itu semu-semu kayak capek sama pikiran kosong gitulah Mas. Lanjut, itu udah perasaan saya sudah nggak enak. Lanjut perjalanan, selanjutnya itu di tempat alas tadi. Depan saya ada motor Mega Pro, itu saya buntutin Mas. Nah, pas saya buntutin itu, di situ ada jembatan kecil gitu loh Mas. Mega Pro-nya itu lewat di depan saya, mau lewat jembatan kecil itu ada bolongan, jalan yang bolong jelek gitu Mas. Dihindari sama Mega Pro itu, ya lancar lanjut, ngindar ke kiri terus lanjut jalan gitu loh Mas. Lah, giliran saya mau lewat situ, ya ikut sama Mega Pro-nya itu, mau ikut-ikut itu loh. Saya ngindar kiri terus lurus, tiba-tiba duok gitu Mas. Teman saya itu Mas, apa itu namanya, kena buknya itu, buk yang di jembatan itu. Terus saya kaget, teman saya juga kaget. Terus saya berhenti, ada apa Lip gitu, maaf gitu saya, kamu kena tadi kakimu sakit no? Enggak apa-apa. Teman saya gugup gitu, kayak gugup takut gitu, karena dia juga ya tidur sandaran sama apa namanya punggung saya itu kedua kalinya orangnya tidur ngalami hal kaget kayak gitu. Nah saya udah mikir-mikir, ini apalagi, ini tanda apa lagi gitu. Terus ya udah nggak apa-apa, lanjut lagian. Saya sempat ngobrol bentar sama teman saya, ini ada apa tuh, kok kayak apa gara-gara kita ini nggak izin sama orang tua atau gimana, atau ada yang buntutin atau gimana itu. Pikir carry gitu kan. Lanjut jalan lagi sampai Gedung Jati. Di situ memang saya berdua ini lelah ya, tapi nggak ngantuk. Yang ngantuk itu teman saya. Kalau teman saya yang di depan itu malah mau jatuh beberapa kali. Terus kalau saya nggak di depan itu saya nggak mantep gitu loh. Nah, saya harus di depan. Pas pulang itu tuh Mas, sampai Gedung Jati itu pikiran kosong, tiba-tiba pikiran kosong, kayak orang ngantuk gitu Mas. Di situ ada pasir, dundukan pasir gitu Mas, kecil, apa namanya, dundukan pinggir jalan. Itu kecepatan 60 kalau nggak salah Mas. Kencang juga lumayan tuh. Tiba-tiba saya
hilang sadaran terus jatuh di got pinggir itu. Kira-kira berapa itu ya? Setengah tubuh kayaknya. Kalau enggak sededekan satu orang gini loh, tingginya maksudnya. Itu enggak sadar tiba-tiba jatuh. Kalau dinalar kan jatuh ke got itu kan pasti ban depan kan lurus arah got itu. Nah itu bannya itu yang depan di kiri, yang belakang di kanan gitu, kayak malang got itu. Habis itu terus bangun kayak bingung, kok jatuh gitu. Terus teman saya di mana? Terus saya lihat ke belakang, Alip, kamu di mana Alip gitu kan? Nah terus tiba-tiba Alip, woi aku di sini gitu. Nah dia itu depan saya jauh sana mencelat ya, apa itu namanya jungkir balik gitu loh mas. Nah, habis itu orang-orang lewat itu kayak nggak ada, sepi gitu. Habis sebentar berapa detik itu baru rame lagi, kayak ngerasa gitu. Terus ada orang lewat nggak ada yang nolongin, nggak, cuman ada yang tertawain, ada yang mau berhenti nggak jadi jalan lagi. Wah ya udah terpaksa terus ngangkat motor sendiri ke jalan itu kan. Itu gemeter semua udah mas. Wah ini dari tadi apa mungkin mau jatuh ini. Nah itu loh mas. Nah sebelum itu saya itu dapat, ya nggak dapat apa namanya, ditawarin sama teman saya sebuah amalan gitu loh mas. Amalan itu kan ya buat ya kayak pengasihan atau gimana tuh mas. Semua orang biar seneng gitu loh mas. Tapi itu semua makhluk atau manusia aja saya nggak tahu. Kalau Arabnya itu gini loh mas, anta jalal kholaiko. Nah kholaiko itu maksudnya semua makhluk atau manusia aja kan nggak tahu loh mas. Nah itu sudah saya amalin gitu loh dari dulu. Nah itu saya kemarin udah bertanya-tanya sama bapaknya teman saya itu kan juga bisa kayak gitu mas. Katanya ya ada yang buntutin dari Gunung Telomoyo, apa bener ada yang seneng gitu. Nah itu mas, gimana? Apa saya yang memang capek karena ngantuk atau gimana? Tapi menurut saya nggak ngantuk. Kok tiba-tiba hilang pikiran gitu loh mas. Itu gimana? Udah gitu aja mas. Oke. Itu sakit banget sih nggak waktu nabrak yang mana? Jadi itu bukan nabrak. Itu apa sih? Nabrak atau bannya masuk ke itu kan lubang atau gimana? Aspal kan. Saya di jalan aspal itu tiba-tiba itu menggok sendiri arahnya itu, terus saya itu hilang kesadaran dulu mas, nggak sadar tiba-tiba motor itu terus jalan ngiri sendiri, terus ban depan tuh nabrak pasir, gundukan pasir kecil tuh kan. Terus di situ ada beton sekitar beton apa? satu Trotoar? tangan tuh mas tebelnya. Ya, kalau kayak trotoar tuh lah. Terus anjlok ke got itu mas. Jaraknya lumayan jauh, 2 meter 3 meter terus mas. Untungnya di situ banyak apa namanya, air sama rumput tuh mas. Jadi nggak luka nggak apa-apa, tapi rasanya itu kayak hilang kesadaran, ya cuman lecet-lecet doang. Oke. Langsung aja Mas Febri, mungkin bisa ditanggapin Mas. Selamat malam Mas Hanif ya? Iya. Iya. Selamat malam. Ya kalau yang saya lihat ya Mas ya, memang ada beberapa sosok yang ngikut Mas Hanif gitu. Oh berarti ada bener mas? Ya, beberapa itu ada yang suka sama Mas Hanif dan juga ada yang nggak suka sama Mas Hanif gitu. Oh. Yang nggak suka berarti... sama Mas Hanif ya, yang nggak suka sama Mas Hanif itu, kalau kita
dari kejadian itu tadi ya, kalau kita sangkut pautkan dengan hal-hal mistis gitu ya, itu adalah ulah dari sosok yang nggak suka ini tadi gitu Mas. Jadi sosok yang nggak suka ini tadi kayak ngikut Mas Hanif gitu loh. Kayak gini, kepinginannya sosok ini itu Mas Hanif itu kayak cilaka gitu loh Mas. Harapannya sosok ini ya. Betul gitu. Itu dari sosok yang nggak suka sama Mas Hanif gitu. Tetapi memang itu ada dari sosok Gunung Bromonya gitu ya. Ya, sosok tersebut memang ada beberapa ya Mas, nggak hanya 1-2 gitu Mas ya. Itu dari Gunung Telomoyo dan dari jalan gitu Mas. Jadi nggak hanya saya tuh makanya perasaannya nggak enak gitu. Iya, dari awal Mas Hanif berangkat ke Gunung Telomoyo gitu ya Mas. Dari jalan itu sudah ada yang mulai kayak ngikut. Sampai Mas Hanif Bali pun sosok ini masih kayak ngikut gitu Mas. Sekarang itu apa ini sebab? Kalau sekarang ini Saya mau nanya dulu Mas ya. Gimana Mas? Mau tanya sebentar itu apa gara-gara amalan itu atau gimana ya Mas? Apa asli mau ikut saya gitu loh? Ya. Kalau kita cari lagi ya, cari lebih detailnya itu, ini nggak salah ya, amalannya nggak salah ya, tetapi ini memang gara-gara amalan gitu. Tapi amalan yang mana saya kurang paham. Iya. Pasti sudah mengamalkan beberapa amalan Mas Hanif gitu. Iya. Ya. Ini adalah salah satu efek atau resiko dari amalan tersebut gitu. Amalannya maksudnya nggak salah, nggak jelek gitu Mas. Tetapi efeknya seperti ini gitu loh. Oh iya. Berarti itu nggak cuma buat manusia tapi semua makhluk itu Mas. Bener feeling saya. Kalau yang saya tahu ya Mas ya, yang saya tahu gitu ya, semua amalan pengasihan ya, semua amalan pengasihan itu manusia juga kena, makhluk gaib juga kena gitu. Itu setahu saya ya Mas, itu setahu saya gitu. Pasti kan pendapat orang kan beda-beda gitu ya. Iya. jadi sekali diamalkan dapat duanya Mas. Nggak bisa pilih salah satu orang yang dituju misal gitu. Betul. Pasti kita melakukan kita melakukan mengamalkan suatu amalan itu pasti kayak ada Mas, bukan resiko ya, tetapi Efek. Kayak efeknya gitu loh Mas. Kayak kadang efeknya itu efek baik, terus kadang juga efeknya efek buruk gitu loh Mas. Pasti ada efeknya gitu. Jadi kalau kita mendapat amalan gitu ya, amalan baru itu gitu ya Mas ya, kita harus cari tahu dulu kebenarannya gitu Mas. Ini itu buat apa, terus efeknya nanti kedepannya itu gimana gitu. Kita harus kulik lebih dalam lagi gitu Mas. Oh iya. Berarti itu ya memang dari amalan itu ya berarti. Ya memang dari sebuah amalan, tetapi amalan yang mana saya kurang paham Mas. Ya itu soalnya itu Mas, saya itu yang nggak sengaja teman saya itu terus tiba-tiba ngasih itu gitu. Ini cocok buat kamu, terus dikasih itu kan. Terus saya amalin tuh. Ya mungkin ini bisa jadi pelajaran bagi Mas Hanif gitu ya. Besok-besok lagi kalau ada yang ngasih amalan, kita harus cari tahu dulu amalan ini bagaimana gitu. Efeknya gimana gitu Mas. Kadang kan ada orang yang bilang itu kalau
kalau kita belajar ilmu itu kalau enggak badan kita enggak kuat akan menjadi gila gitu ya Mas ya. Iya. Iya. Benar-benar. Salah satunya ya seperti ini ya, dikasih amalan dan amalannya ini untuk apa, fungsinya apa, efeknya ke depannya itu seperti apa kita juga enggak tahu gitu ya. Dan efek ke depannya itu adalah seumpama ya Mas ya, seumpama kita selalu diganggu sama makhluk gaib, selalu mendapatkan efek yang buruk-buruk gitu ya. Itu otomatis dengan sendirinya kita juga kayak orang gila gitu Mas. Otomatis kan kita selalu mikir ke masalah-masalah ini tadi gitu ya. Kayak stres gitu loh Mas. Yang diserang kan terus kayak pikiran kita gitu. Iya. Iya. Kalau boleh tahu gitu Mas Feb, sosoknya itu sosok apa ya? Sosok yang ngikut itu Mas ya. Iya, yang ikut dari Pulau Moyo sama di jalan itu. Kalau yang di jalan ya Mas ya, yang di jalan itu sosoknya wanita. Kalau yang dari Gunung Telomoyo, sosoknya itu kayak apa ya, raksasa gitu loh Mas. Aduh. Tapi ini sosok yang, tapi sekarang ini sudah nggak ada ya Mas ya, sudah nggak ada di diri Mas. Ini di dekat saya udah nggak ada ya Mas berarti? Udah nggak ada. Kalau yang raksasa itu Mas, itu juga amalan saya Mas, yang jaga saya itu. Ya. Tahu gimana nggak tahu saya. Kalau yang sosok dari amalannya Mas Hanif sendiri gitu ya, sosoknya itu masih ada gitu Mas. Tapi kalau sosok raksasa yang dari Gunung Telomoyo itu tadi, itu sudah kembali ke tempatnya gitu Mas. Jadi dia hanya apa ya, ngikut itu hanya ingin Mas Hanif Pengen ini ngetahuin atau gimana? enggak, Mas Hanif ini ingin celaka di jalan, cuma itu tok gitu Mas. Oh. Jadi enggak sempat apa ya, enggak sempat ngikut sampai rumah gitu loh Mas. Udah lihat celaka di jalan terus udah gitu ya. Jadi pemikirannya si sosok ini yang di Telomoyo ya Mas ya, khususnya yang di Telomoyo. Iya. Mas Hanif ini kayak apa ya, menantang sosok yang ada di Telomoyo gitu loh. Aduh. Oh gitu. Ya walaupun Mas Hanif sendiri ke Gunung Telomoyo itu hanya liburan gitu ya Mas ya. Iya, saya juga nggak melakukan kesalahan apa-apa sih. Betul. Tetapi mereka merasanya itu Mas Hanif ini kayak mengusik mereka gitu, kayak menantang mereka gitu Mas. Berarti efek dari amalan itu ya, bisa jadi. Ya kalau kita sangkut pautkan dengan amalan-amalan itu ya Mas ya, ada efeknya dari situ gitu. Oke. Begitu Mas Hanif, mudah-mudahan jelas ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Hanif. Selamat malam.